semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lirahayu Afdetismana MPD. Di sini kami ingin membuat media pembelajaran audio tentang teks eksplanasi. Apakah teman-teman tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, maupun peristiwa lainnya secara logis dan ilmiah. Menurut Mahsun 2014, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam maupun sosial. Sedangkan menurut Kemendikbud 2017, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena secara runtun dan logis. Jadi, teks eksplanasi berfungsi memberikan penjelasan, bukan membujuk atau menghibur, dan disusun berdasarkan fakta. Apa saja sih struktur teks eksplanasi? Menurut Kemendikbud, struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum, berisi gambaran awalan atau definisi umum tentang fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, deretan penjelasan, berisi penjelasan proses terjadinya fenomena secara runtun, biasanya menggunakan hubungan sebab, akibat, atau kronologis. Dan yang ketiga, interpretasi atau opsional, berisi kesimpulan, pendapat, penulis, atau penilaian terhadap fenomena yang dibahas. Dan apa saja ciri kebahasan teks eksplanasi? Menurut Mahsun dan Kemendikbud, teks eksplanasi memiliki ciri kebahasan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjuksi kuasilitas, contoh karena, sebab, sehingga, dan akibatnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, contohnya kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja material, contohnya terjadi, menyebabkan, menghasilkan, dan memengaruhi. Keempat, menggunakan istilah ilmiah, contoh erosi, sedimentasi, atmosfer. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif, contohnya banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi. Dan yang keenam, menggunakan fakta, bukan opini pribadi. Contoh teks eksplanasi. Contohnya, proses terjadinya banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama saat musim hujan. Banjir terjadi ketika air meluap dan menggenangi wilayah yang seharusnya kering. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu lama sehingga kapasitas sungai tidak mampu menampung air. Selain itu, berkurangnya daerah resapan akibat penambangan hutan dan pembangunan permukiman menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, air mengalir ke sungai dan menyebabkan luapan. Sampah yang menyumbat saluran itu juga memperparah terjadinya banjir. Oleh karena itu, banjir dapat dicegah dengan menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan reboisasi agar daya serap tanah tetap terjaga. Teks eksplanasi disertai struktur proses terjadinya banjir. Yang pertama, pernyataan umum. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama saat musim hujan. Banjir terjadi ketika air meluap dan menggenangi wilayah yang seharusnya kering. Yang kedua, deretan penjelas. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu lama sehingga kapasitas sungai tidak mampu menampung air. Selain itu, berkurangnya daerah resapan akibat penambangan hutan dan pembangunan pemukiman menyebabkan air hujan tidak dapat menyerap ke dalam tanah. Akibatnya, air mengalir ke sungai dan menyebabkan luapan. Sampah yang menyumbat saluran air juga memperparah terjadinya banjir. Yang ketiga, interpretasi. Oleh karena itu, banjir dapat dicegah dengan menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan reboisasi agar daya serap tanah tetap terjaga.